Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi tentang APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apa sih pengertian dari APBD? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Nah, struktur APBD ada 3. Yang pertama itu adalah pendapatan daerah. Adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, yang meliputi yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, struktur yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bentuk keuangan, dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Nah, struktur yang terakhir atau struktur yang ketiga adalah pembiayaan, yaitu transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Nah, apa sih tujuan dibikin APBD tersebut? Adapun tujuannya disusunnya APBD oleh setiap daerah yang ada di Indonesia antara lain untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah, membantu meningkatkan efisiensi dan kerataan penyediaan barang dan jasa publik, meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat, memunculkan prioritas belanja pemerintahan daerah, serta mempermudah koordinasi antar bagian di pemerintahan daerah. Nah, fungsi APBD ada 5. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu APBD berfungsi sebagai anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode. Yang kedua, fungsi perencanaan, yang berfungsi menjadikan ketetapan anggaran sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi, yang telah dibuat harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, serta tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu fungsi distribusi, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat daerahnya. Dengan begitu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.